Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Gifted. Film yang berkisah tentang perebutan hak asuh anak kecil yang berbakat dan jenius dalam hal matematika. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Frank yang sedang mengetuk-ketuk pintu kamar mandi dan menyuruh untuk cepat keluar. Lalu setelah itu keluarlah seorang anak kecil bernama Mary. Frank dan Mary hidup berdua dan ditemani oleh seorang kucing bernama Fred. Mereka berdua adalah paman dan keponakan. Hari itu adalah hari pertama Mary pergi ke sekolah. Mary terus menggerutu, ia mengatakan lebih baik belajar di rumah saja daripada ke sekolah. Akhirnya bus sekolah pun tiba menjemput Mary. Frank mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Dengan berat hati, Mary lalu naik ke bus sekolah yang menjemputnya, dan ia pun pergi ke sekolah. Saat Frank kembali, tetangganya memanggilnya, namun Frank tidak menghiraukannya dan mengunci pintu rumahnya. Namun tetangganya tetap saja bisa masuk. Tetangganya bernama Roberta. Roberta mengatakan kepada Frank bahwa ia sangat mengkhawatirkan Mary. Ia menyuruh Frank untuk menjemputnya kembali. Namun Frank mengatakan bahwa Mary butuh bersosialisasi karena ia tidak tahu cara menjadi seorang perempuan. Frank mengatakan ada yang kau tidak sadari dan ini akan berhasil. Sementara itu, sesampainya di sekolah, Mary terlihat bosan dengan pelajaran yang gurunya berikan. Gurunya menanyakan soal pertambahan kepada para murid-muridnya. Namun tiba-tiba Mary mengatakan, "Pelajaran apakah ini?" Semua orang juga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mendengar hal tersebut, lalu gurunya menyuruh Mary untuk berdiri. Gurunya lalu memberikan soal pertambahan yang lebih sulit kepada Mary. Namun Mary bisa menjawabnya. Lalu gurunya memberikan lagi soal yang lebih sulit, soal pertambahan yang bukan untuk anak seumuran Mary. Mary pun terdiam dan mulai menghitungnya. Namun saat gurunya melanjutkan pelajaran kembali, Mary menjawab soal yang diberikan oleh gurunya. Gurunya lalu terkejut. Ia lalu mengambil kalkulator dan menghitung soal yang diberikannya, dan jawaban Mary benar. Gurunya tersebut bernama Bonnie Stevenson. Saat istirahat tiba, ia menceritakan Mary kepada rekan gurunya bahwa di kelasnya ada seseorang anak yang aneh. Lalu tiba-tiba ada kepala sekolah yang datang dan meminta izin kepada guru Stevenson untuk menyambut anak-anak yang baru masuk sekolah. Lalu Mary mengacungkan tangannya dan ibu guru Bonnie mempersilahkan ia berbicara. Mary mengatakan bahwa tolong telepon Frank dan katakan kepadanya untuk mengeluarkan aku dari sekolah ini. Scene lalu memperlihatkan Frank menjemput Mary. Guru Stevenson dan rekannya sedang membicarakan Frank, bahwa rekannya sering melihatnya berada di bar ketika hari Sabtu. Guru Stevenson lalu mengejar Frank dan Mary. Ibu guru Stevenson berkenalan dengan Frank dan mengatakan kepada Frank bahwa Mary memiliki bakat yang luar biasa dibandingkan anak-anak yang lain. Guru Stevenson mengatakan ia bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Namun Frank mengelaknya, itu hal yang biasa bagi anak-anak seusianya. Ia juga mengatakan bahwa ia juga dahulu seperti itu, dan Frank lalu berpamitan dengan guru Stevenson. Sesampainya di rumah, Mary mengatakan kepada Frank bahwa ia tidak menyukai sekolahnya. Orang-orang lain tidak dihukum karena tidak menjawab pertanyaan. Lalu mengapa aku dihukum? Frank mengatakan bahwa kau tidak dihukum karena menjawab pertanyaan, tetapi kau dihukum karena berteriak kepada kepala sekolah. Frank mengatakan bahwa kau telah berjanji untuk bersikap baik di hari pertama ke sekolah, dan Mary meminta maaf kepada Frank karena telah melanggar janjinya. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Mary yang bertanya kepada Frank, apakah ibuku menginginkanku pergi bersekolah? Frank mengatakan bahwa ia sangat yakin kalau ibunya menginginkan Mary mempunyai teman dan memiliki belas kasihan. Keesokannya, Mary kembali masuk ke sekolah. Hari itu di mana ia mendapatkan tugas untuk bercerita kepada semua murid-muridnya. Ia berdiri di depan kelas dan menceritakan tentang Fred, kucingnya yang hanya memiliki satu mata. Guru dan teman-temannya begitu takjub dengan apa yang Mary ceritakan, karena itu hal yang luar biasa bagi seorang gadis seumurannya. Lalu gurunya memberikan ujian matematika kepada para semua murid, dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, Mary bisa menyelesaikan dengan cepat. Lalu gurunya memberikan lagi kepada Mary soal yang lebih sulit. Dan sama halnya seperti soal yang pertama, Mary dapat menyelesaikannya dengan cepat. Gurunya lalu menelusuri siapakah orang tua Mary, dan ia pun menelusurinya melalui internet. Di dalam pencariannya, ia menemukan bahwa Mary adalah seorang anak dari Diane Adler, seorang ahli matematika terkenal yang tewas akibat bunuh diri, dan Mary sekarang tinggal bersama pamannya yaitu Frank Adler.
Scene lalu berpindah di mana memperlihatkan guru Stevenson datang ke bar, di mana Frank selalu berada di bar tersebut. Stevenson mengatakan kepada Frank bahwa ia telah berbohong kalau Mary bukanlah anaknya, tetapi ia adalah keponakannya. Frank lalu menceritakan kisah ibunya Mary yang mati bunuh diri dan ayah kandungnya adalah orang yang brengsek. Karena dulu Diane adalah seorang yang cacat sosial yang tidak bisa membedakan mana laki-laki yang benar dan mana laki-laki yang brengsek. Dan juga neneknya yang pergi meninggalkan Diane saat mengetahui bahwa ia hamil. Keesokan harinya, Mary melihat teman sekelasnya membawa karya seni yang hebat berbeda dengan yang ia buat. Namun temannya tersebut disandung oleh temannya yang lain. Melihat hal tersebut, Mary lalu marah dan memukulkan buku kepadanya. Frank kembali dipanggil ke sekolah. Ia melihat ada anak yang berdarah. Frank lalu masuk ke ruangan kepala sekolah. Di dalam ruangan tersebut, kepala sekolah Mary mengatakan bahwa Mary memiliki bakat yang luar biasa dan ia menawarkan kepada Frank untuk bisa memasukkan Mary ke Universitas Oaks, di mana di universitas tersebut adalah tempat orang-orang berbakat seperti Mary. Namun Frank menolak tawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa Mary lebih baik berada di sini. Ia tidak ingin Mary kemana-mana dan kita harus menghilangkan rasa bahwa ia adalah anak yang spesial. Dan Frank pun pergi dari ruangan tersebut. Saat Mary dan Frank kembali ke rumah, ia melihat ada seorang wanita tua yang berdiri di depan rumahnya. Dan Mary menanyakan siapakah dia. Frank mengatakan bahwa itu adalah neneknya. Neneknya membawakan banyak hadiah kepada Mary, dan neneknya mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Mary menyukai matematika. Dan dalam laptopnya yang ia berikan terdapat buku bagus tentang matematika. Mary pun mengatakan bahwa ia menyukai buku yang dimaksudkan oleh neneknya. Neneknya pun lalu semakin bersemangat dengan Mary. Namun hal tersebut dihalangi oleh Frank. Frank mengatakan kepada Mary untuk mengucapkan selamat malam kepada neneknya. Keesokan harinya, neneknya Mary mengajak kembali Frank bertemu. Neneknya mengatakan bahwa tempat tinggal Mary tidaklah layak dan sekolah Mary berada adalah sekolah yang di bawah standar. Ibunya Frank mengatakan bahwa ia tidak akan pergi tanpa membawa Mary bersamanya, karena Frank telah mengabaikan potensi Mary dan dia butuh perlakuan khusus. Namun Frank mengatakan bahwa Diane ibunya mungkin tidak sepakat dengan hal tersebut, bahwa yang terbaik untuk Mary adalah yang ia dapatkan sekarang. Ia tidak mau kalau ia sudah besar, neneknya akan mengeksploitasi Mary bekerja dengan para ahli untuk memikirkan angka-angka yang sepele. Lalu ibunya pun mengatakan bahwa Frank harus memikirkan yang terbaik untuk Mary, dan ia pun pergi. Scene lalu memperlihatkan sidang pengadilan antara Frank dan ibunya, yang dimana sidang tersebut memperebutkan hak asuh atas Mary. Sidang tersebut ibunya menuntut hak asuh penuh atas Mary, karena Mary tidak tinggal di tempat yang layak dan Frank telah mengambil hak asuh Mary darinya. Namun pengacara Frank mengatakan bahwa Frank mengambil Mary atas permintaan dari mendiang ibunya sebelum kematiannya datang. Setelah perdebatan terjadi, hakim memutuskan untuk mengawasi Mary. Benarkah tuduhan dari pengacara neneknya yang mengatakan bahwa Mary tinggal di tempat yang tidak layak, dan sidang pun ditunda. Saat Frank pulang dari pengadilan, Frank menitipkan Mary kepada Roberta untuk menjaganya malam ini. Roberta mengatakan kepada Frank bahwa hari ini akan tiba. Roberta sudah mengingatkan kepada Frank bahwa ia harus selalu waspada, dan Roberta mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Mary. Roberta dan Mary begitu dekat. Roberta sudah menganggap bahwa Mary adalah anaknya. Scene lalu berpindah di mana Frank sedang minum-minum di bar. Lalu datanglah Stevenson menghampiri Frank. Ia mengatakan neneknya Mary diberitahu oleh kepala sekolah bukan olehnya, dan ia merasa bersalah dengan yang terjadi saat ini. Mereka pun akhirnya melanjutkan pembicaraan di bar tersebut, dan guru Stevenson bertanya kepada Frank, apakah yang paling membuatmu takut di dunia ini? Lalu Frank mengatakan bahwa ia paling takut kalau ia menghancurkan hidup Mary. Scene kembali berpindah memperlihatkan Frank menerima surat di pagi hari. Surat tersebut berasal dari pengacara ibunya yang mengatakan bahwa Mary akan dibawa oleh neneknya 2 hari ke Boston. Scene lalu memperlihatkan Mary yang diajak oleh neneknya berkeliling dan diajak ke rumah neneknya yang berada di Boston. Mary dan neneknya melihat-lihat foto album ibunya saat ia masih hidup, dan terlihat dalam foto-foto tersebut neneknya sangat dekat dengan ibunya. Keesokan harinya, neneknya mengajak Mary ke MIT dan ia memperlihatkan kepada Mary bahwa ibunya dahulu hanya menghadapi satu masalah, yaitu untuk memecahkan masalah Navier-Stokes. Namun ibunya gagal. Dan Mary mengatakan kepadanya bahwa mungkin kelak wajahnya akan dipampang di deretan tersebut. Mary lalu dibawa masuk ke ruang kelas. Mary dicoba oleh ahli matematika untuk memecahkan sebuah soal yang ia berikan.
Namun Mary hanya terdiam melihat soal tersebut, dan ahli matematika tersebut mengira bahwa Mary hanyalah anak biasa seperti yang lainnya. Neneknya lalu membawa Mary pulang dengan wajah kesal. Dalam perjalanan, Mary mengatakan kepada neneknya bahwa soal tadi tidak mungkin bisa dipecahkan. Mary mengatakan ahli matematika tadi lupa menulis tanda. Mendengar hal tersebut, neneknya kembali membawa Mary. Di dalam ruangan, Mary menuliskan tanda yang tidak ditulis oleh ahli matematika tersebut, dan ia lalu menjawab soal yang diberikan. Ahli matematika tersebut pun tercengang dengan apa yang dilihatnya, bahwa anak seumuran Mary bisa menjawab pertanyaan tersebut. Scene lalu memperlihatkan Mary kembali pulang ke kediaman Frank. Mary mengatakan kepada Frank bahwa ia menyukai neneknya, namun ia tidak ingin tinggal bersamanya karena ia terdengar seperti bosi di telinga Mary. Frank mengatakan kepada Mary bahwa ia tidak akan kemana-mana dan ia berjanji kepadanya. Scene kembali memperlihatkan persidangan, di mana ayah kandung Mary didatangkan untuk menjadi saksi bahwa ia menginginkan Mary mendapatkan kehidupan yang layak. Namun dalam persidangan tersebut memperlihatkan bahwa ayahnya memang membuang Mary dan tak pernah sedikit pun memperdulikannya. Sesampainya di rumah, Mary terlihat menangis dan mengurung diri di dalam toilet. Frank mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah bersaksi di persidangan. Mary yang mendengar hal tersebut sangat sedih bahwa ayahnya memang tidak memperdulikannya. Frank lalu mengajak Mary untuk keluar. Frank mengajak Mary dan Roberta ke rumah sakit. Roberta dan Mary bertanya-tanya mengapa ia diajak ke rumah sakit. Frank lalu menjawab, "Kau akan tahu, namun kau harus menunggunya." Mary pun menunggu begitu lama, sampai ia pun ketiduran karena menunggu begitu lamanya. Sampai Frank membangunkannya untuk melihat kejadian yang terjadi. Kejadian tersebut adalah ketika seseorang keluar dari ruang bersalin dan mengatakan kepada keluarganya bahwa bayinya telah lahir. Dan keluarganya pun begitu senang. Frank mengatakan kepada Mary bahwa seperti itulah yang terjadi saat kau lahir. Mary yang melihat kejadian tersebut pun sangat senang bahwa orang-orang bahagia ketika ia lahir ke dunia. Scene pun kembali lanjut memperlihatkan sidang terakhir yang dimana scene tersebut menunjukkan ibunya Frank bersaksi. Pengacara Frank mengatakan dahulu kematian dari Diane adalah karena tertekan oleh perlakuan ibunya yang terlalu mengekang Diane sehingga Diane memang tidak memiliki kehidupan. Ia hanya difokuskan untuk ibunya untuk belajar matematika karena begitu terobsesi dengan hadiah Nobel yang akan didapatkan ketika anaknya Diane berhasil memecahkan masalah Navier-Stokes. Begitupun dengan Frank, ia bersaksi di pengadilan bahwa selama ini Mary berperilaku buruk setelah ia mengasuhnya. Pengacara ibunya mengatakan Mary berperilaku kekerasan di sekolahnya dengan memukul temannya hingga hidungnya patah. Akhirnya pada malam hari, pengacara Frank mengatakan kepadanya bahwa Mary diputuskan untuk tinggal bersama orang tua asuh sementara. Dan setelah umur 12 tahun, ia baru bisa memutuskan kepada siapakah ia akan tinggal. Mendengar hal tersebut, Frank tidak setuju bahwa ia harus berpisah dengan Mary. Namun pengacaranya membujuknya bahwa inilah jalan yang terbaik. Lagi pula jarak keluarga tersebut dekat dengan kediamannya. Scene pun berlanjut memperlihatkan Frank yang mengantar Mary ke keluarga yang akan mengasuhnya. Namun Mary menangis dan ingin bersamanya selamanya. Ia mengatakan jangan pergi meninggalkannya. Frank lalu terpaksa meninggalkan Mary karena putusan pengadilan yang mengharuskan Mary tinggal bersama keluarga tersebut. Frank begitu sedih dengan apa yang terjadi, dan begitupun dengan Roberta tetangganya yang tak lagi bisa melihat Mary. Scene pun berlalu, hari demi hari telah dilewati oleh Frank tanpa adanya Mary di rumahnya. Sampai satu scene memperlihatkan bahwa gurunya Stevenson melihat ada selebaran hewan yang bisa diadopsi. Dan di foto tersebut adalah kucing Mary, Fred. Stevenson pun lalu menelpon Frank, namun tidak diangkat. Ia lalu memfoto selebaran tersebut dan mengirimkannya kepada Frank. Frank yang melihat hal tersebut lalu bergegas pergi ke tempat penampungan hewan dan mencari Fred. Ia lalu masuk dengan mengambil paksa Fred. Dan Frank menanyakan siapakah yang membawa Fred kemari. Pegawai penampungan pun menjawab bahwa yang membawanya kemari adalah seorang yang alergi kepada kucing. Ia lalu bergegas mengambil sesuatu di tempat penyimpanannya dan segera datang ke keluarga asuh Mary. Frank lalu masuk ke ruang tamu dan di tempat tersebut Mary sedang belajar matematika bersama dengan neneknya. Frank lalu memujuk Mary untuk kembali pulang. Ia meminta maaf kepada Mary karena telah melakukan kesalahan kepadanya. Frank lalu kembali kepada ibunya. Ia mengatakan bahwa Diane telah berhasil memecahkan masalahnya. Ia berwasiat kepada Frank bahwa ia harus menerbitkan karyanya setelah ibunya wafat. Namun ibunya mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ini hanya karangan Frank.
Namun Frank meyakinkan ibunya bahwa Diane benar-benar telah berhasil dan berwasiat seperti itu. Dan ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan kembali mengambil Mary dan mengasuhnya seperti apa yang Diane mendiang adiknya inginkan. Scene terakhir sebelum film ini selesai memperlihatkan Mary akhirnya duduk di bangku kuliah bersama ahli matematika lainnya. Setelah pelajaran selesai, ia dijemput oleh Frank untuk masuk dan bermain dengan anak-anak seumurannya. Berakhir sudah alur cerita dari film Gift ini. Ikuti terus film-film seru yang akan kami recap dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.